beberapa penjelasan tentang tohoroh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sebagian dari tohoroh. Ya, perlu catat. Nanti sampean catat kalau ujian bisa keluar ini ya. Saya hapus dulu bapaknya. Nah, baik, kita mulai ya. Jadi kalian harus tahu dulu yang kita akan pelajari saat ini adalah tentang wudu ya. Jadi wudu itu apa? Jadi sebelum sampean belajar kepada tentang wudu, lebih mendalam kepada wudu, sampean harus tahu definisinya wudu itu apa. Di sini ada yang tahu definisinya wudu seperti apa? Oh, nggak ada ya? Ya tidak, memang belum diajari, pantas sampean belum tahu. Ya, jadi saya tulis wudu itu apa? Wudu itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan apa? Menghilangkan hadas kecil. Itu wudu namanya. Dicatat ya. Saya ulangi lagi, wudu itu apa? Wudu itu salah satu cara kita untuk menghilangkan hadas kecil ya. Nah, Pak, kalau hadas besar Pak, oh itu beda lagi. Ada caranya lagi untuk menghilangkan hadas besar. Ada lagi. Itu namanya nanti ada bab selanjutnya. Nah, sekarang bab wudu ini ada beberapa yang harus kita lakukan ketika berwudu. Makanya sampean di sini ada yang pernah sholat? Iya, ada kan? Iya, kalau nggak ada yang sholat berarti bukan Islam berarti ya. Nah iya, saya tanya, sampean sebelum sholat itu harus ngapain dulu? Bukan itu ya. Jadi maksud saya itu sampean itu sebelum sholat harus, nah itu ya benar, itu harus berwudu. Makanya sampean itu kalau sebelum sholat harus berwudu. Nah, makanya saya katakan tadi, wudu itu apa? Salah satu cara kita untuk menghilangkan hadas atau kita diperboleh untuk ibadah. Nah ini loh. Ada yang tahu rukun wudu itu ada berapa? Ayo, nanti kalau ada yang tahu, saya kasih permen 1 bungkus. Permennya saya kasih ke saya, bungkusnya saya kasihkan ke sampean. Gimana? Ayo. Ada yang tahu? Hah? Gak ada? Wah ya udah, saya baca ya. Jadi rukun wudu itu ada 6 ya, catat. Ini LKS-nya ada. Sampai lihat kalau kurang jelas catat gak apa-apa ya. Jadi rukun wudu itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama, coba. Yang pertama, ada yang tahu? Sampean kalau wudu pertama kali yang dilakukan apa? Apa ada yang tahu? Sampean kan wudu, katanya tadi kalau sebelum sholat sampean wudu, apa yang dilakukan pertama kali? Bukan. Yang dilakukan pertama kali ada yang tahu? Bukan membasuh aja, bukan apa? Nah, niat ya. Niat. Jadi yang pertama rukun wudu itu adalah niat. Jadi kalau sampai wudu tidak ada niat, wudunya tidak sah. Makanya seorang yang melakukan wudu harus berniat. Gimana niatnya? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Iya, coba baca bareng-bareng. Ah ya, terima kasih. Ya. Nah, jadi niat itu Pak. Terus Pak, niat itu diucapkan ketika apa Pak? Oh, niat itu diucapkan ketika kita atau ketika dibarengi dengan membasuh aja. Seandainya di sini ada air, saya praktekkan di sini. Nanti prakteknya minggu depan. Kalau di sekarang saya teori dulu, nanti minggu depannya praktek ya. Jadi ketika sampai yang membasuh wajah dengan air, membasuh wajah dengan
Ada semua ya? Ya kalau nggak punya air minta ke rumah saya, ya. Saya akan kasih banyak rumah saya. Ya, jadi ketika melakukannya, contohnya lo, anggap ini lo, ini anggaplah bahasa Jawanya CEO, ya, CEO, ya. Saya orang Jawa soalnya, nggak bisa bahasa Madura, nggak bisa bahasa lainnya kecuali bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Loh, ini kalau kita CEO air, lah ketika air sampai kepada wajah baru kita harus niat. Loh, terus Pak, kok ada orang yang niat? Saya waktu sekolah itu diajarkan nawaitu wudu alirofil hadasil akbarit nilai itu kok lebih dulu niatnya Pak? Oh, itu namanya bukan niat. Yang dimaksud niat itu harus dikerjakan dalam hati ya. Kalau bukan dalam hati bukan niat namanya ya. Makanya saya katakan niat itu harus dibarengi dengan air ketika sampai ke wajah. Makanya sampai niat di dalam hati sampai bilang saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Makanya niat itu datanya di situ. Ada yang ditanya? Hah? Nanti saya tanyakan, kalau nggak tahu nanti saya disuruh loncat ke pagar nanti sampai. Ada yang tahu? Ada yang? Makanya saya ulang ya. Jadi rukun wudu itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, salah satunya yang pertama adalah niat. Makanya sampean itu semua pekerjaan itu harus ada niatnya. Kalau sampean tidak ada niatnya, itu tidak maksimal hasilnya. Sampean belajar di sini harus niat. Niatnya apa? Niatnya untuk mencari ilmu. Niatnya apa lagi? Niatnya untuk menghilangkan kebodohan. Apa lagi? Niatnya untuk mengikuti ajaran atau mengikuti perintah Rasulullah. Jangan tidur di belakang ya. Nanti kalau tidur sampean gak kasih nilai sama saya ya. Gak naik kelas, nanti sampai tua di kelas 2 ini ya. Ya, jadi yang pertama nih niat ya. Lain ditanyakan, gak ada ya? Ada nggak? Kalau nggak ada, Bapak lanjut ya. Atau enggak, nanti sampean siapkan pertanyaan apa yang tidak dimengerti nanti di akhir acara kita nanti sampean tanyakan. Nah, terus yang kedua setelah niat ada apa? Nah, membasuh wajah. Membasuh wajah. Membasuh wajah. Ya, bisa dibaca tulisannya, ya. Nah, jadi ketika sampai wudu yang nomor dua yang harus dilakukan apa? Harus membasuh wajah. Membasuh dengan apa? Ya, membasuh dengan air. Kalau membasuh dengan debu bukan wudu namanya, ya. Makanya saya katakan kalau tidak ada air sampean bisa minta ke rumah. Di rumah saya banyak air. Minta berapapun sampean ada, ngambil sendiri nanti ya. Membasuh wajah. Terus Pak, batasan dari membasuh wajah itu seperti apa? Nah, ini loh, ini. Coba untuk yang laki-laki yang pakai kopiahnya buka coba ya. Sampai kopiahnya buka coba ya. Buka. Untuk yang cewek yang pakai kerudungnya bisa mundurin sedikit ke belakang kuping ya. Yang cowok dilarang melihat aja. Jadi coba sampean dahinya pegang. Ini awal tubuh rambut ini pegang. Ya, pegang. Jadi batasan yang harus dibasuh, yang harus disentuh dengan air itu ini loh. Kalau dari atas ke bawah, ini dari tumbuhnya rambut, ini loh. Ada yang botak di sini ya. Kalau ada yang botak, beli minyak dulu biar rambutnya tumbuh. Enggak bercanda. Ya, jadi ini loh. Jadi batasan wajah itu seperti apa? Nih, ya, lihat dulu. Dari atas
dagu. Kalau bahasa Jawanya dagu itu apa? Ya sama-sama nggak tahu ya. Ya makanya loh, ini dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kalau dari atas ke bawah. Kalau misalnya ada profesor mau wudhu, yang profesor itu botak gimana? Wah, makanya dikira-kirakan. Sampai biasanya orang itu tumbuhnya rambut itu seperti apa? Di mana? Makanya itu dikira-kirakan. Nanti sampean kata, kalau sampean ragu sudah mencukupi apa enggak, ya basuh semua sampai ke kepala ya. Terus ini mengikuti tumbuhnya rambut, mengikuti tumbuhnya rambut. Nah, untuk ke sampingnya ini loh. Ini ada pentilan kuping. Ini ada punya kuping semua ya. Yang cewek nggak usah, kalau ketutupan kerudung nggak usah. Nggak usah dibuka, nggak usah. Tapi nanti sampai ingat dulu, nanti praktekkan ketika mau wudhu. Ini loh. Ini kan ada dua pentilan, ada yang kanan, ada yang kiri. Jadi sampai membasuh muka itu, jadi harus air itu harus menyentuh kepada pentil, pada pentil kuping yang kiri ke kanan. Kalau ngusapnya sampai hanya sama pipi, seumpama ada anak cewek, wah saya gak mau ngusap sampai pinggir, soalnya apa? Soalnya sudah dandan, saya sudah pakai gincu, seumpama pakai gincu, tak luntur, tak sama pacar saya gak disayang lagi, seumpama ya. Makanya nggak boleh, harus dari ujung pentilnya telinga kiri sampai ke kanan, itu batasan ke kiri ya. Nanti ada lagi, bisa dimengerti ya? Ya, ini maksudnya jam berapa ini? Nanti kalau kelewatannya jam, kasihan guru yang lain takut telat. Saya ulangi lagi, dokunya wudhu itu ada berapa? Ada sampean yang paling belakang itu ada berapa dokunya wudhu? Ayo, ada? Iya, makanya jangan tidur biar tahu. Itu yang di sebelahnya berapa? Nah itu agak tidur tahu ada 6. Ada berapa mas? Ada 6 ya Bin. Yang pertama dokunya wudhu adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Kalau orang gak ada wajahnya, ya mati. Ada orang hidup gak ada wajahnya. Ya. Terus yang nomor 3 ialah membasuh kedua tangan ya, kedua tangan. Insya Allah di sini punya tangan semua ya. Alhamdulillah. Kalau sampai nggak punya tangan, alhamdulillah, membasuh tangan. Nah, membasuh ini dulu. Kenapa ini Pak kok dilingkarin? Oh iya, ini katanya guru fisika saya, kalau dilingkarin ini bisa jadi nanti sampean yang dipelajari itu ilmunya gak akan lari. Mau lari kemana? Soalnya di sini dilingkari, makanya saya lingkarin semua biar nanti sampean ketika pulang ke rumah bisa mempraktekkan ya. Yang ketiga membasuh tangan. Loh, sampean ada tangan ya? Coba yang laki-laki, coba tangan yang kiri. Yang perempuan lengan tangannya untuk di atasan dulu ya. Jadi yang harus dibasuh dalam wudhu, dalam tangan itu apa? Ini dari ujungnya jari, jadi kuku gak termasuk. Makanya sampai kalau kukunya panjang harap dipotong. Soalnya kenapa? Ketika mengalirkan airnya tidak sampai ke dalam kukunya, itu kukunya tidak sah. Kenapa? Karena di situ airnya tidak menyentuh ke kulit. Ini loh, dari ujung kuku, dari ujung jari sampai ke
siku ini batasannya siku ini loh. Ya, batasannya siku. Makanya sampai kalau wudhu, kalau bisa sampai itu harus merata semua tangan dari ujung kuku dari ujung jari sampai ke siku harus merata ya. Disunatkan untuk yang kanan. Jadi sampai itu disunatkan untuk yang kanan. Tadi ngerti ya? Makanya sampai itu kalau pakai pacar kuku hitek itu ya kan, sampai nggak bisa kemasukan air. Sebenarnya kalau kemasukan air itu bisa jadi tidak sah ya. Saya pakai dulu kopenya biar kita lempar ya. Membasuh tangan. Terus Pak, kalau ada orang yang nggak punya tangan gimana? Ayo gimana? Kalau ada orang yang nggak punya tangan itu harus dikira-kirakan. Umpama bila ada orang tangannya potong dari siku sampai ke lengan ini, tangannya potong. Jadi nggak usah, maksudnya basuh sedikit aja, kira-kirakan. Makanya sampai berdoa biar nggak cacat ya. Membasuh tangan sudah. Yang nomor 4 apa? Biasanya sampai kalau wudhu, biasanya yang nomor 4 apa? Niat sudah, membasuh tangan sudah, membasuh wajah sudah, membasuh tangan sudah. Habis membasuh tangan kedua tangan sampai apa? Membasuh sebagian kepala ya, membasuh sebagian mengusap. Mengusap bukan membasuh. Mengusap kepala, kalau kalian pusing kepalanya sampai diusap ya. Jadi kalau orang wudhu itu harus yang keempat mengusap kepala. Jadi mengusap sebagian kepala. Coba yang laki-laki, yang cewek jangan dibuka wudhunya. Yang laki-laki yang pakai kopiah buka. Ini loh. Ini kan ada dari kepala yang di tempati rambut atau ditumbuhi rambut, ini namanya kepala. Kalau dari gak ditumbuhi rambut bukan kepala, namanya ada dahi. Kalau kuping gak ditumbuhi rambut bukan kepala, namanya kuping. Makanya ya, ini loh, lihat. Jadi membasuh sebagian kepala itu sebagian, tidak semua. Beda dengan tangan tadi. Kalau tangan tadi harus semuanya rata. Kalau membasuh kepala enggak semuanya, cukup sebagian. Jadi sampean wudhu cirit itu asal. Tapi masa iya sampean wudhu seperti itu, kan enggak enak ya. Ya. Membasuh sebagian kepala. Kalau cowok kalau punya rambut itu boleh membasuh rambutnya yang ada pada lingkaran kepala. Coba ini loh. Ini kan rambut ya. Coba rambutnya yang tengah, paling tengah. Iya. Ketika kita tarik ke depan tidak melebihi batas rambut, ini boleh membasuh rambut. Itu sama dengan membasuh kepala. Kalau rambutnya panjang, seperti halnya cewek itu sampai ke sini. Ya, rambutnya sampai ke sini. Nah, itu gak boleh, harus membasuh area kepala ya. Nah, kalau gundul enak, kalau gundul itu cukup usap dengan air, gak pakai nyaman ya. Ini berapa nih? Yang kelima, apa? Niat sudah, membasuh wajah sudah, membasuh tangan sudah, mengusap kepala sudah. Yang kelima apa? Yang kelima membasuh
sampean wudu, yang pertama niat, yang kedua membasuh kepala, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh kaki, itu tidak berurutan. Yang dimaksud berurutan itu apa? Yang dimaksud berurutan itu yang pertama harus dilakukan apa? Niat. Yang kedua membasuh wajah, dan yang ketiga membasuh tangan, dan yang keempat mengusap kepala, dan yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Nah, semua yang saya terangkan tadi ya, semua yang saya terangkan tadi itu wajib dilakukan ketika sampean berwudu ya. Coba ulang. Yang pertama, yang harus ketika sampean berwudu yang harus dilakukan itu apa? Yang pertama, ya. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan. Yang keempat, mengusap kepala. Ini nanti di ujian sampean bakal keluar, makanya sampean belajar. Insya Allah sampean paham ya, soalnya sampean tiap hari dalam satu hari, dalam 24 jam sampean melakukan wudu paling sedikitnya 5 kali. Soalnya apa? Soalnya sholat itu 5. Kalau sampean gak wudu dalam sholat, ya gak sah sholatnya. Makanya sampean ini berwudu untuk melakukan sholat. Nah, ini semua yang saya terangkan ini wajib dilakukan sunnah dilakukan secara 3 kali ya. 3 kali membasuh muka, meskipun sudah rata dibasuh 3 kali itu sunnah. Terus membasuh tangan dibasuh 3 kali itu hukumnya sunnah. Loh, kalau sunnahnya itu terhitung dari apa? Sunnahnya itu terhitung dari sini loh. Nah, ketika sampean sudah sempurna membasuh tangannya, umpama ya, bukan tangan ini wajah juga masuk. Umpama saya lihat tangan. Ketika sampean sudah sempurna tangannya ya, cuma dari ujung jari sampai ke siku sudah sempurna. Lah, yang ketika membasuh lagi itu sunnah. Kalau meskipun sampean mengaliri air 7 kali, 5 kali, 4 kali